Selamat kepada timnas U19 yang telah berhasil menjuarai AFF U19 yang mana Indonesia menjadi tuan rumah pada turnamen tersebut. Nah, maka dari itu di video kali ini aku akan memberikan sedikit opiniku terkait dengan juaranya timnas U19 di tahun ini seperti itu. Tapi sebelum itu bagi kalian yang menonton video ini silahkan tekan tombol like, berikan komentarmu kemudian tekan tombol subscribe, oke? Aku bingung juga mau mulai dari mana. Sebenarnya begini, U19 ini kan sebenarnya kalau kita lihat untuk Indonesia yang negaranya masih berkembang dalam hal sepak bola, ya sangat penting. Tapi kalau di sepak bola top Eropa, U1 itu kan nggak begitu penting lah gitu kan. Lebih penting kan timnas seniornya karena nggak banyak pemain yang juara di tim junior lah, kemudian di tim seniornya bermain bagus kan nggak banyak juga gitu kan, karena faktornya banyak ya, kerja keras, kemudian bakat, kemudian cedera, kemudian lain sebagainya dan sebagainya. Jadi ya mau nggak mau aku bahas ini karena bagiku untuk Indonesia yang level sepak bolanya itu masih berkembang, menurutku juara di level junior itu sangat penting, menurutku seperti itu gitu. Gini, aku akan membahas yang pertama itu terkait dengan tradisi juara AFF U19 bagi Indonesia gitu. Gini, ya pertama kali Indonesia, nggak tahu ya, pertama kali aku lihat Indonesia, yang aku lihat pertama kali Indonesia itu juara AFF U19 itu kan sekitar berapa, 10 tahun lalu ya, di era Evan Dimas lah, Evan Dimas, Ilham Budi Narmain, kemudian Maldini Pali, Muklis Hadining, ya generasi mereka lah yang pertama juara AFF U19 yang aku ingat ya. Kemudian diikuti oleh generasinya Bagus Bagas gitu. Kemudian aku nggak tahu generasinya Marcelino juara atau tidak, tapi setidaknya mereka juara kan di SEA Games yang tahun lalu. Itu juga kan tim junior yang turun kayak gitu. Jadi yang ingin aku sampaikan adalah memang ya menurutku di kelompok usia, bahkan bukan di kelompok usia, bahkan di timnas senior, rasaku rank satunya Indonesia. Mungkin saingannya Thailand. Vietnam udah beberapa kali kok kita kalahkan. Saingan kita cuma Thailand. Thailand yang belum pernah kita jumpain secara pertandingan resmi di timnas senior di era Sintayong yang sekarang ya, dengan banyaknya pemain diaspora ya bagiku. Oh ya, by the way, nanti aku akan bahas terkait dengan pemain naturalisasi gitu. Nah, menurutku sih ya, kita ranking satu, mungkin saingannya Thailand karena juga Thailand kita belum pernah jumpa kan, makanya aku bilang saingannya Thailand. Kita lihat, semoga di masa yang akan datang Indonesia bisa main lawan Thailand dengan squad full, kemudian Thailandnya juga squadnya full. Jadi kita lihat apakah Indonesia bisa ngelawan atau bisa menang dan ngelawan gitu kan. Itu penting ya gitu. Jadi kembali lagi ke timnas U19-nya. Kalau aku pribadi bilang, ya udah biasa kita juara di U19, jangan heran kalau aku bilang. Yang jadi terpenting adalah bagaimana cara agar pemain-pemain U19 ini bisa grow up, bisa berkembang secara permainan, mentalnya, fisiknya, kemudian kebugarannya, segala macamnya bisa berkembang lagi. Ya tujuannya pemainnya di Eropa. Mimpi semua pemain bola itu pasti main di Eropa, bukan main untuk timnas. Di Indonesia aja yang agak ada gitu kan. Tujuannya main di timnas. Di timnas itu adalah dampak gitu. Tujuannya, mimpinya main di Eropa. Dampaknya adalah bisa dipanggil timnas. Kan seperti itu seharusnya. Jadi panggilan timnas itu niscaya kok. Kalau kita main bagus kemudian main di Eropa, ya pasti dipanggil kok ke timnas gitu. Oke? Nah, kemudian yang jadi pertanyaan orang sekarang kan adalah, kenapa kita di level usia itu bagus juara dan level senior kita nggak bisa bersaing, atau nggak juara lah kayak gitu, atau pemain-pemain yang ada kayak era Evan Dimas kan hilang semua jadinya, padahal kita lihat timnas era mereka kan ya bisa dibilang salah satu yang terbaik lah di eranya begitu. Ya permasalahannya satu, pemainnya nggak aware sama bahwasanya dia itu adalah pemain profesional yang mungkin gaya hidupnya, kemudian dia cepat berpuas diri. Padahal kalau profesional nggak akan berpuas diri, dia akan selalu mencari hal-hal baru, kemudian cepat berpuas diri. Mungkin ya yang satu lagi nggak berani menerima tantangan. Ya wajar, karena kalau kita orang Indonesia kan nggak bisa jauh dari keluarga ya. Maksudnya kan ke
kita itu kan apa ya bahasanya, suka suka bergeru apa sih namanya, suka berkelompok gitu, tidak menyendiri. Sedangkan ya kalau kita pergi ke luar negeri, ke Eropa ya, jauh dari keluarga, jauh dari istri, dari anak. Jadi hal-hal begitu mereka nggak mau ngambil resiko. Ya udah deh, aku udah punya gaji ratusan juta, sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah punya tabungan, udah punya apa lagi ya, udah punya popularitas, ya udah ngapain lagi aku punya mimpi main di Eropa, kan kayak gitu mindsetnya. Yang salah satunya itu juga. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita sering juara di level-level junior tapi pada saat level seniornya nggak kelihatan ya? Salah satunya karena di level senior pemain-pemain topnya itu udah diambil klub semua gitu. Klub nggak mau ngelepas kalau hanya untuk U16, U17, U9. Mereka rata-rata nggak mau ngelepas karena rata-rata kalau memang dia hebat, dia nggak main di timnas itu. Bahkan karena timnya nggak mau ngelepas dia di turnamen, apalagi kalau turnamennya bukan turnamen resmi FIFA. Jadi jangan heran kalau kita lihat, wih pemain kita bagus. Iya bagus, karena pemain bagus di kelompok usia mereka dari negara lain itu sudah direkrut sama klub-klub besar, baik itu di negara mereka ataupun di Eropa gitu. Jadi pemain yang betulan hebatnya nggak ada di negara itu, di U itu, tapi sudah bermain di klub gitu loh. Contohnya kayak Lamine Yamal lah. Nanti misalnya ada U19, belum tentu, dia kan masih 17. Piala Dunia U19 atau Piala Eropa U19, dia nggak, rasaku Barcelona nggak akan ngelepas dia untuk main gitu. Karena apa? Walaupun itu kalender resmi FIFA dan UEFA ya. Karena apa? Ya Barcelona merasa mereka lebih memerlukan si Lamine Yamal daripada Spanyolnya gitu. Karena ini kelompok usia, bukan senior. Beda cerita kalau senior. Kayak itu loh, ngerti nggak? Jadi ya permasalahannya adalah karena memang yang pertama aku bilang pemain kita tidak sadar bahwa dia profesional. Yang kedua ya karena pada saat di usia mereka juara, tapi itu karena pemain-pemain yang hebat di kelompok usia mereka sudah diambil oleh klub-klub top Eropa. Jadi mereka tidak bermain di kelompok usia kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya yang ingin aku bahas adalah terkait dengan terkait dengan pemain sih. Ya aku jujur aja, aku baru nonton timnas U19 ini di semifinal melawan Malaysia. Bahkan di Thailand aku nonton cuma babak pertama gitu. Yang aku lihat di semifinal melawan Malaysia ya kita keteteran, kalau aku bilang keteteran di semifinal. Jarak pemain kita masih jauh, kemudian di pressing suka passing ke belakang, pemain kayak Figo, pemain kayak Arkan Kakak, kayak Welber Jardim masih mau lah melihat ke depan. Ya masih banyak ya, tapi nggak ada masalah. Mereka masih U19 tahun, masih panjang karir mereka, masih panjang perjalanan mereka bermain sepak bola, nggak ada masalah menurutku gitu loh. Tapi ya kembali lagi kalau kita melihat pemain ya, yang aku suka, bukan suka sih, yang menarik perhatian gitu, 3 back di belakang. Aku nggak tahu namanya siapa lagi, 3 back di belakang mereka keren. Kemudian Figo, sebenarnya aku cukup suka dengan Figo karena skillful, cuman sayang masih terlalu banyak ya passing ke belakang, masih terlalu banyak back passnya daripada passing ke depan ataupun berusaha ngelewatin 1-2 pemain. Masih terlalu banyak back passnya lah untuk Figo. Nah, kemudian yang jadi Bobby Beer sekarang kan adalah si pemain timnasnya si apa? Yang pemain diaspora, si Raven ya, James Raven ya. Atau siapa? Iya, James Raven, anggaplah namanya Raven. Ya, berarti kita punya striker 4. Oke, di timnas senior kemudian nanti ya. Kita punya Sananta, punya Hoki, punya Rafael Stroik, kemudian punya James Raven. Yang aku perhatikan, kalau kita lihat keempat pemain ini, Hoki Caraka bermain determinasi, bermain ya banyak otot lah, bisa dibilang banyak otot, banyak lari sana sini, bagus untuk ngepres Hoki Caraka, oke. Kemudian Sananta, tipenya adalah tipe poacher, tipe pemain nomor 9 yang berada di kotak 16, oke. Tipe-tipe pemainnya ya tap in, tipe-tipe pemain yang memang insting gol, mengandalkan insting gol. Kemudian Rafael Strike tipe-tipe ya striker di Eropa, bermain false nine, mundur, buka ruang ke kiri, ke kanan, ke belakang agar temannya bisa masuk. Nah, kita punya satu lagi, siapa itu si Raven ini? Kalau menurutku Raven ini gabungan dari ketiganya, gabungan dari Hoki Caraka, gabungan dari Hoki Caraka, Sananta, dan Strike. Dia bisa bermain ngepres walaupun agak sedikit malas, kalau aku bilang agak sedikit malas karena dia tinggi.
kemudian dia bisa sebagai poacher di depan sebagai orang yang mengandalkan insting, dan juga dia bisa sesekali bisa turun ke bawah, geser kiri, geser kanan untuk membuka ruang bagi temannya untuk masuk mengisi kekosongan dia. Jadi kalau aku bilang ya kabar bagus untuk Sintayong, dia punya satu lagi tipe striker yang berbeda lagi gitu. Artinya kan ya ngapain punya dua pemain dengan tipe yang sama gitu loh. Ngerti nggak? Jadi nggak mungkin kan, misalnya aku punya dengan kita bicara tipe pemain. Misalnya aku pelatih, terus di tim itu aku udah punya siapa ya? Udah punya Haaland misalkan sebagai striker. Ya nggak mungkin dong aku beli lagi Højlund atau Lukaku yang tipenya itu sama. Tipenya apa? Tipe sebagai goal getter gitu kan. Artinya ngapain gitu loh. Karena aku udah punya pemain dengan tipe tersebut. Maka dari itu misalnya aku memilih mendatangkan Alvarez gitu, Julian Alvarez. Karena apa? Tipenya berbeda. Dengan tipenya berbeda ini serangan menjadi variatif dan juga lawan akan susah untuk menebak arah permainan. Belum lagi kalau misalnya kita melawan tim yang parkir bus ya, tentu penyerang yang lebih mobile, yang lebih mau turun buka ruang kiri kanan itu lebih dibutuhkan pada saat melawan tim-tim yang parkir bus kan. Kayak begitu juga Sintayong, nanti misalkan dia melawan siapa ya, melawan ini siapa, melawan Jepang misalkan nanti, atau melawan Jepang yang lebih kolektif, yang lebih bagus passingnya, mungkin dia akan pasang Hoki atau Sananta yang lebih masang Hoki atau Rafael Struijk yang lebih apa ya bahasanya, yang lebih bisa ngepres dari depan, yang lebih mau ngepres dari depan. Mungkin nanti pada saat melawan tim kayak Malaysia mungkin, atau mungkin tim kayak siapa ya, mungkin tim-tim yang bermainnya itu tidak begitu bagus secara possession ball, mungkin bisa masukkan Sananta sebagai poacher, sebagai orang yang tap in bola lah di depan gawang kayak gitu. Jadi ada perbedaan antara pemain yang satu dengan pemain lain, sehingga pelatih itu memiliki kaya akan pilihan di setiap lininya. Maka dari itu setiap lininya kalau bisa pemainnya itu berbeda karakter agar ya permainannya nggak bisa ditebak kayak gitu. Kemudian itu aja sih mungkin yang ingin aku sampaikan ya. Sekali lagi selamat kepada timnas U19 ya, jangan sombong karena ini masih awal mulanya, dan juga aku nggak heran kalau kita akan juara, karena kembali lagi aku bilang, baik di level junior maupun di level senior, rasaku kita adalah ranking satunya gitu loh. Secara permainan kita ranking satunya. Mungkin Thailand yang bisa ngimbangin kita, itu pun aku bilang gitu karena belum pernah jumpa secara resmi di pertandingan dengan melawan Thailand. Semoga di masa yang akan datang kita bertemu Thailand dengan Thailand full squad, Indonesia full squad gitu. Oke? Itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke? Terima kasih, semoga terhibur.